Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jemaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, pada prinsipnya setiap orang pasti ingin dihormati oleh sesama manusia, sehingga dia akan mengusahakan kehormatan dan kemuliaan ini semaksimal mungkin dengan cara apapun. Dan seringkali manusia lebih memprioritaskan kemuliaan di hadapan manusia daripada kemuliaan di mata Allah. Dikisahkan suatu malam Jalaluddin Rumi mengundang gurunya Syekh Samsuddin Tabrizi ke rumahnya. Sang mursyid Samsuddin pun menerima undangan itu dan datang ke kediaman Rumi. Setelah semua hidangan makan malam siap di hadapannya, sang guru berkata kepada Rumi, "Apakah kamu bisa menyediakan minuman untukku?" Yang dimaksud minuman di sini adalah arak atau khamr. Rumi kaget mendengarnya. "Memangnya guru suka minum?" tanyanya. "Iya, kadang-kadang," jawab Syekh Samsuddin. Rumi masih heran dan berkata, "Maaf, saya tidak mengetahui hal ini." "Sekarang kamu sudah tahu, maka sediakanlah." "Pada malam selarut ini, dari mana aku bisa mendapatkan arak, guru?" "Perintahkan salah satu pembantumu untuk mencari dan mendapatkannya." "Aduh guru, kalau itu saya lakukan, maka kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hancur. Kalau begitu, kamu sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman arak tersebut." "Seluruh kota ini mengenalku, guru. Bagaimana aku bisa keluar untuk membeli minuman?" "Kalau kamu memang muridku, kamu harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum, malam ini aku tidak akan makan, tidak akan berbincang-bincang, bahkan aku tidak akan bisa tidur." Karena kecintaan dan ketaatannya pada gurunya, akhirnya Rumi mengambil jubahnya dan berjalan ke arah pemukiman kaum Nasrani. Sampai sebelum ia masuk ke pemukiman tersebut, tidak ada orang yang berpikir macam-macam. Namun begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa orang terkejut dan akhirnya menguntitnya dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke sebuah kedai arak satu-satunya yang masih buka pada malam itu. Ia terlihat membeli sebotol minuman yang kemudian disembunyikan di balik jubah, lalu keluar. Ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak, hingga sampailah Rumi di depan masjid, tempat ia biasa menjadi imam bagi masyarakat kota itu. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya tadi berteriak, "Wahai saudara sekalian, Syekh Jalaluddin Rumi yang setiap hari menjadi imam salat kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman keras." Orang itu berkata sambil menyingkap jubah Rumi, dan orang-orang melihat botol yang dipegang oleh Rumi. "Orang yang mengaku ahli zuhud dan kalian rela untuk menjadi pengikutnya ini membeli arak dan akan dibawa pulang." Orang itu berkata lantang dan dia bersifat provokatif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang menjadi tersulut emosinya dan secara beramai-ramai meludahi muka Rumi dan memukulinya hingga sorban yang ada di kepalanya itu lengser ke leher.
Melihat Rumi diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang itu semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi tentang zuhud dan takwa yang diajarkannya. Mereka makin beringas dan terus menghajar Rumi. Bahkan ada juga di antara mereka yang berniat untuk membunuhnya. Tiba-tiba terdengar suara gurunya Samsuddin. "Wahai orang-orang yang tidak tahu malu, kalian telah dengan keji menuduh seorang alim dan zahid dengan tuduhan minum khamr. Ketahuilah bahwa yang ada di dalam botol itu adalah cuka untuk bahan masakan." Seseorang dari mereka masih mengelak dan bicara menantang, "Itu bukan cuka, itu arak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Rumi membelinya di kedai arak," katanya. Lalu Samsuddin mengambil botol itu, membuka tutupnya. Dia meneteskan isi botol ke tangan orang-orang agar menciumnya. Mereka terkejut karena ternyata yang ada di dalam botol memang benar-benar cuka. Rupanya sang guru sebelum pergi ke rumah Rumi, dia terlebih dulu mampir ke toko minuman arak tersebut. Dia berpesan jika Rumi datang membeli arak, maka berikanlah botol ini kepadanya, yakni botol yang terlebih dulu sudah diisi cuka oleh sang guru. Orang-orang yang tadi ramai mengeroyok Rumi itu lalu memukuli kepala mereka sendiri sebagai tanda penyesalan, dan mereka bersimpuh di kaki Rumi. Mereka berdesakan untuk meminta maaf dan mencium tangan Rumi. Kemudian pelan-pelan mereka pergi satu demi satu. Setelah mereka tinggal berdua, Rumi berkata kepada gurunya, "Malam ini guru telah membuatku terjerumus dalam masalah besar, sampai aku harus menodai kehormatan dan nama baikku sendiri di depan umatku. Apa maksud semua ini, guru?" Syekh Samsuddin menjawab dengan tenang, "Agar kamu mengerti, muridku, bahwa kehormatan dan wibawa yang kamu banggakan itu hanya khayalan semata, hanya kehormatan semu. Kamu pikir penghormatan orang-orang awam seperti mereka itu adalah sesuatu yang abadi, padahal kamu lihat sendiri, hanya karena dugaan satu botol minuman saja, semua penghormatan itu sirna dan mereka jadi meludahimu, memukulimu, dan hampir saja membunuhmu. Inikah penghormatan yang selama ini kamu bangga-banggakan dan kamu perjuangkan, yang akhirnya lenyap hanya dalam sesaat?" Sang guru pun kemudian melanjutkan, "Maka mulai hari ini berhentilah untuk mencari penghormatan dari sesama manusia, dan bersandarlah pada zat yang tidak tergoyahkan oleh waktu dan tidak terpatahkan oleh perubahan zaman. Dia yang maha tahu siapa sesungguhnya manusia terhormat dan siapa yang hanya mencari kehormatan palsu." Jamaah rahimakumullah, banyak manusia saat ini yang tertipu pada kehormatan palsu. Kehormatan yang didasarkan pada harta, pada jabatan, kekuasaan, ilmu, gelar, dan lain sebagainya, sehingga mereka berjuang pol-polan untuk mendapatkan semuanya itu, dan kemudian mereka mempertahankannya mati-matian. Padahal semua itu adalah kehormatan semu, kehormatan yang tidak abadi, yang hanya terjadi dan dialami dalam kehidupan dunia. Kehormatan dan kemuliaan yang sejati adalah kehormatan dan kemuliaan di mata Allah yang hanya bisa dicapai melalui takwa. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Dengan demikian, mulia di mata manusia belum tentu mulia di sisi Allah. Hina di mata manusia belum tentu hina di mata Allah. Ada sebuah ungkapan yang menarik yang menyatakan, seseorang yang hina di mata Allah, dia akan tetap hina meski seluruh manusia di muka bumi ini memuliakannya. Sebaliknya, seseorang yang mulia di sisi Allah, meskipun seluruh manusia di muka bumi ini menghina dan mencemoohnya, dia tetap mulia dan terhormat. Jemaah rahimakumullah, parameter kemuliaan di akhirat kelak adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah pemilik langit dan bumi serta segala isinya akan menilai seseorang dari keteguhannya di dalam menjaga iman dan ketakwaannya. Ukuran kemuliaan bukan pada harta, bukan pada pangkat, dan bukan pada jabatan ataupun garis keturunan. Tidak juga diukur dari popularitas dan ketenaran yang membuat seseorang itu dikenal oleh banyak orang. Kehormatan dan kemuliaan hakiki adalah yang diraih oleh seseorang di sisi Allah, karena itulah jaminan kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Banyak orang yang termasyhur dan dianggap mulia di mata manusia, tetapi mereka tidak populer di mata Allah. Sebaliknya, banyak orang sederhana yang tidak populer di kalangan manusia karena menurut mereka tidak ada yang bisa dibanggakan, tapi justru di mata Allah dia sangat ma'ruf, dia sangat dikenal oleh para penghuni langit, Allah dan para malaikatnya. Sementara itu ketahuilah, tidak mungkin semua orang suka kepada kita. Pasti akan ada orang yang mencibir, orang yang mencaci, membenci, dan mencemooh kita. Ada orang-orang yang suka dan ada orang-orang yang tidak suka. Itu merupakan sunatullah yang pasti terjadi di dalam kehidupan dan tidak perlu kita risaukan. Oleh karena itu, utamakanlah kehormatan di mata Allah daripada kehormatan di mata manusia. Ada sebuah ungkapan yang sangat bagus untuk kita camkan, ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu merupakan harapan yang mustahil untuk dicapai. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Sedangkan ridho Allah adalah tujuan yang tidak boleh dibuat abai. Fatruk ma la yudrak, maka tinggalkanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih. Wa adrik ma la yudrak, dan capailah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.